Ya, pemirsa, untuk membahas konsep digitalisasi pasar tradisional kita telah terhubung dengan Slamet Santoso, Direktur Pemberdayaan Informatika dari Kemenkominfo. Pak Slamet, selamat siang. Halo, Pak Slamet, selamat siang. selamat siang Mas. Ya, Pak Slamet, sudah seberapa matang sebetulnya rencana digitalisasi pasar tradisional ini? Terima kasih Mas. Tahun 2019 sebetulnya ini adalah proyek tindak lanjut dari pemerintah terkait digitalisasi di beberapa sektor. Salah satunya adalah kita kenal dengan namanya UMKM Go Online. Nah, terkait program UMKM Go Online itu, maka pemerintah mencoba menginisiasi program digitalisasi pasar tradisional. Kita tahu Mas, yang terjadi selama ini di pasar tradisional itu kan masih beredar uang kertas yang berupa fisik. Dan itu menurut kami adalah banyak uang atau bakteri yang dapat ditimbulkan oleh uang kertas. Makanya kami mencoba menginisiasi kepada bersama seluruh pihak yang terlibat untuk mendigitalisasi pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dengan targeting supaya bisa dilakukan cashless melalui payment. Begitu Mas. Baik, Pak Slamet, ini konsepnya seperti apa sih, dan kemudian keuntungan untuk pedagang dan juga pembeli itu seperti apa sebetulnya dengan adanya digitalisasi pasar ini? Ya, sebetulnya ini inisiatif, kita belum akan berbicara dengan pihak PD Pasar Jaya, kemudian industri pengembang e-payment dan teman-teman yang terlibat semuanya, supaya awalnya nanti kita akan melakukan perubahan, jadi melakukan transformasi digital kepada masyarakat dan industri untuk mendigitalisasi pasar-pasar tradisional di Indonesia. Jadi keuntungannya adalah pembeli tidak melakukan tadi yang saya sampaikan bahwa uang-uang kertas ini di sini kan hanya kartu dan bakteri. Kemudian teman-teman pembeli juga mendapatkan bonus-bonus dari umpama e-payment yang ada di Indonesia yang didevelop oleh beberapa teman-teman di industri. Pihak pedagang juga begitu. Mereka akan mendapatkan poin-poin sehingga proses transformasi terhadap payment cashless di pasar tradisional ini akan bisa dilakukan di beberapa wilayah di sini. Begitu Mas. Baik, Pak Slamet, ada kendala tidak kalau kita berbicara mengenai edukasi kepada para pedagang yang mungkin belum familiar terhadap penggunaan pembayaran menggunakan e-money ataupun sejenisnya begitu? Ya, terima kasih. Memang awal dari program ini kita harus mentransformasi masyarakat dari analog ke digital. Bagaimana merubah mindset, terutama pedagang, kemudian pembeli. Jadi kalau kami perhatikan, banyak pembeli-pembeli yang unsur di atas usia itu di atas 40 sampai 50 tahun, yang biasa transaksi pasar, itu kita coba bekerjasama dengan stakeholder semua, apakah itu PD Pasar Jaya. Kemudian kita juga namanya pandu-pandu digital untuk memberikan awareness, merubah mindset semua orang yang ada di pasar untuk berubah menjadi dari analog menjadi digital. Itu Mas. Baik, ini kalau ada 500 pasar tradisional yang rencananya akan dilakukan proses digitalisasi, apakah sudah ada pemetaan, Pak Slamet, ini akan dilakukan di mana saja? Sedang kita persiapkan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, PD Pasar, dan mungkin teman-teman yang lain yang aware terhadap penerapan sistem ini. Jadi kita coba sedang inisiasi Mas. Mudah-mudahan 500 pasar ini bisa kita selesaikan di tahun 2019. Tapi yang penting adalah perlu dipahami bahwa pemerintah tidak bisa sendiri. Jadi ini kolaborasi antara pihak semua yang terlibat
terhadap digitalisasi pasar ini, termasuk dari industri. Seperti itu. Gitu, Mas. Baik, Pak Slamet, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, dan pemirsa kita telah terhubung juga dengan pakar informatika, Ruby Alamsyah. Mas Ruby, selamat siang. Selamat siang. Apakah warga Indonesia, khususnya para pedagang di pasar tradisional ini sudah siap sebetulnya kalau mau beralih menggunakan pembayaran dengan sistem e-money begitu, menurut Anda? Secara umum seperti disebutkan Pak Slamet tadi, kan pasti ada masa transformasi. Mungkin ada pihak-pihak pedagang ataupun masyarakat yang sudah terbiasa ataupun biasa menggunakan gadget, biasa menggunakan mobile payment seperti e-money maupun QR code, tapi pastinya lebih banyak yang belum. Tapi mudah-mudahan masa transaksi ini dengan bantuan dari Kominfo tadi bisa dilaksanakan dengan dengan hasil yang baiknya nanti. Mas Ruby, kendala yang kira-kira akan muncul nih kalau misalnya kita mau menerapkan 500 pasar tradisional di digitalisasi. Nah, itu apa nantinya? Iya, pertama infrastruktur ya. Infrastruktur ini apakah sudah support semua dengan koneksi di internet maupun jaringan pendukung lainnya, sehingga baik di sisi merchant maupun di sisi pengguna itu tidak ada kendala untuk melakukan otorisasi maupun pendapatan rekening mereka, sehingga transaksi benar-benar bisa terjalan dengan sempurna seperti halnya menggunakan transaksi tunai. Nah, utama kendala memang di network, lalu kedua adalah di sistem itu sendiri. Sistem itu sendiri mudah digunakan atau tidak, mudah disosialisasikan atau tidak, baik itu pengguna maupun juga bagi para pedagang. Lalu ketiga, yang tidak kalah penting adalah masalah keamanannya. Ke depan seperti kita ketahui di QR code yang paling ramai dipakai itu sudah terjadi adalah di negara Cina. Tapi mereka walaupun sudah sangat masif, tetap isu terkait keamanan menjadi concern utama juga. Di mana pernah salah satu tahun di Cina itu pernah loss sekitar 13 juta US dollar terhadap kebobolan sistem QR code di sana. Mas Ruby, salah satu infrastruktur teknologi yang kemudian terus dilakukan pembangunannya adalah Palaparing. Apakah menurut Anda Palaparing ini sudah cukup sebetulnya untuk membangun infrastruktur yang paling tidak bisa membantu proses digitalisasi pasar ini hingga ke pelosok negeri, Mas Ruby? Ya, pastinya akan membantu. Tapi kita berharap memang target Palaparing yang saat ini kan adalah untuk menyasar daerah-daerah di Indonesia yang belum ada infrastruktur fiber optik ataupun tersentuh dengan mobile network yang baik, sehingga dengan adanya Palaparing ini diharapkan masyarakat Indonesia bisa memiliki akses ataupun infrastruktur yang lebih baik lagi. Nah, setelah Palaparing tentunya akan dilanjutkan dengan kebutuhan koneksi internet yang baik juga. Nah, Palaparing masih network dasarnya, lalu diikuti dengan kerjasama dengan pihak-pihak internet provider untuk menghubungkan seluruh network yang di Palaparing tadi untuk dapat diakses internet yang lebih baik. Utamanya karena network dasar tetap harus didukung dengan network tambahan, yaitu berupa internet ke depannya, sehingga dapat digunakan oleh semua orang dimanapun juga. Baik, Mas Ruby Alamsyah, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang.